له فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Para hadirin ikhwatu iman, jamaah kajian Ahad Subuh Masjid Nurul Ilmi, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subuh kali ini kita bisa kembali hadir untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, dan juga sebagaimana biasa kita sama-sama tholabul ilmi, belajar yang tentu berbeda dengan hari-hari biasanya, karena pada pagi hari subuh kali ini atau pada bulan ini kita sedang berada di bulan Ramadan. Dan pada hari ini kita memasuki hari yang ke-6. Mudah-mudahan semua ibadah yang sudah kita lakukan, tidak hanya ibadah saumnya, tidak hanya sholat tarawihnya, tapi semua amalan-amalan ibadah, kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan sebagai upaya mengisi hari-hari saum kita dengan amalan-amalan sebagaimana yang disunnahkan atau yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, benar-benar mendatangkan pahala dan juga ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang pernah disampaikan bahwa ketika kita diberikan kesempatan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian bisa hidup di bulan Ramadan ini, diberikan nikmat usia sampai dengan bulan Ramadan tahun ini, yang tentu saja setiap orang yang beriman pasti akan senantiasa, akan selalu berkeinginan untuk terus bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Sekalipun sudah berkali-kali, sudah bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh kali bertemu dengan Ramadan, tetapi tentu selalu ada keinginan, cita-cita untuk bisa kembali bertemu dengan Ramadan. Harapannya tentu saja bukan sekedar bisa melaksanakan ibadahnya, bukan sekedar bisa melaksanakan saumnya, tetapi ingin kemudian kita berusaha untuk lebih memaksimalkan kembali, untuk memperbaiki kembali, mengisi saum kita kembali dengan yang lebih maksimal dibandingkan dengan saum-saum atau Ramadan-Ramadan yang telah meninggalkan kita.
tidak memiliki keyakinan bahwa ibadah kita itu ibadah terbaik, karena selalu ada kekurangan, selalu ada kelemahan, dan itu bisa diperbaiki mudah-mudahan ketika ada kesempatan untuk melakukan ibadah itu kembali. Yang kedua, juga sebagaimana kita yakini, ya, tidak ada yang bisa menjamin tahun depan kita bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Buktinya Ramadan tahun ini tidak semua bisa hadir, karena ada beberapa yang sudah meninggalkan kita. Ada keluarga, ada saudara, ya, ada tetangga, guru-guru kita, gitu. Ya, para kiai, para ulama yang dulu tahun kemarin masih bersama dengan kita, bahkan masih memberikan ilmu kepada kita, tahun ini mereka sudah tiada. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa menjamin tahun depan apakah hidup kita sampai di Ramadan lagi, tidak ada. Nah, maka jadikanlah tentu saja setiap kesempatan itu seolah-olah itulah amal terakhir gitu, yang harus kita lakukan secara maksimal. Ya, karena apa yang akan datang tentu tidak ada yang tahu, tidak diberikan kepastian, dan tidak ada jaminan untuk bisa kembali melakukan ibadah yang sama. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada subuh kali ini sekedar kita saling mengingatkan kembali, ya, karena beberapa sudah tersampaikan, ya, tetapi dengan saya cantumkan beberapa dasar-dasarnya melalui beberapa penjelasan para ulama dalam syarah hadis, ya, semakin bisa memahamkan kita, ya, bahwa betapa kita sedang diberikan kesempatan yang sangat luar biasa, yang tentu saja jangan sampai, ya, hari-hari Ramadan ini berlalu, ya, hanya dengan puasa atau dengan tarawih tanpa diisi dengan amal-amal sebagaimana yang disunahkan oleh Nabi. Kalau sekedar saum atau puasa, ya tentu semua juga tidak menjadi hal yang susah. Komoka kurang mah gitu. Lamun Ramadan teh mung saukur saum atau tarawih, ya tentu bukan hal yang sulit. Jadi Ramadan teh puasa identiknya hanya dengan ibadah puasa jeung tarawih, tentu tidak susah untuk kita lakukan. Ya pan sanes tonggoro urang gitu, anak-anak kita saja, ya, atau cucu kita yang di TK, yang di SD tamat saumnya, ya. Anak saya yang TKB alhamdulillah sampai hari ini masih bertahan gitu, tamat sampai maghrib. Ditawaran bukan TK Nur Kidul, ya, tidak mau. Jadi mungkin dia sudah mulai terbiasa. Awal-awalnya memang rewel, tapi sekarang sudah mulai terbiasa. Jadi kalau Ramadan hanya puasa, apa bedanya dengan anak-anak kita? Karena bagi mereka Ramadan adalah puasa. Nah tentu bagi kita, ya, mindsetnya begitu Pak. Ramadan itu tidak hanya puasa, ya, Ramadan itu tidak hanya tarawih. Maka nanti ada beberapa petunjuk, ya, beberapa tuntunan Nabi apa saja yang dilakukan untuk mengisi saum di bulan Ramadan ini. Makanya nanti beberapa hadis mengatakan intinya mengisi saum itu.
apalagi kalau diikuti dengan satu keyakinan bahwa tidurnya itu menjadi ibadah. Ya, jadi di subuh nepi ka duhur ngagoler, bangun duhur, duhur ka asar sambung deui, ke tim asar ka maghrib, makanya ngagoler deui. Tapi kalau keyakinannya tidurnya ibadah, siga nama di maghrib di subuh nepi ka maghrib. Jadi bedakan antara orang yang tidur karena ngantuk, gitu kan? Eta mah ari tidur karena ngantuk mah mangga Pak, dan tidak dilarang. Bade Ramadan, bade di luar Ramadan, apakah tidur dilarang? Tidak. Makanya ada yang disebut dengan qailula, tidur siang. Ya, pada duhur begitu sampai menjelang asar. Jadi apakah tidur itu dilarang? Tidak. Tidur itu mubah, boleh. Ya, ibadah itu tidak mendapatkan pahala, juga tidak menjadi dosa. Nah, yang berbeda ketika diniatkan untuk tidur terus-terusan dalam rangka mengisi ya sahur dengan hal yang bernilai pahala. Hari ngawas Quran, tadarus ibadah. Kalau tidurnya orang yang puasa ibadah, atau sami je tidurnya. Ya gerasok. Tadarus itu ibadah. Tidurnya orang-orang yang puasa juga ibadah. Pan sami ibadahnya. Berarti nu ngaos jeung nu teu ngaos sarua ibadah. Dia ngaos lian tengah dua kita sarua ibadah. Sodako ibadah, tidur juga ibadah. Ya, jadi kalau itu menjadi menjadi sesuatu yang benar, ya tentu orang akan bermalas-malas. Ku tidur wae terus jadi ibadah, cekap gitu. Ya. Nah, makanya harus berhati-hati waktu iman di bulan Ramadan ini, karena memang bulan musim pahala gitu ya. Bulan bertabur pahala. Suka juga banyak hadis-hadis lemah, hadis-hadis doi bahkan palsu bersebaran. Ya karena di bulan ini semua orang pasti semangatnya luar biasa gitu. Di mana-mana sampai hari ini mungkin ya orang masih kuat semangat untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah-ibadah sunnah, dengan ibadah-ibadah yang dicontohkan. Tapi tidak jarang kalau kita tidak selektif gitu, banyak juga riwayat-riwayat hadis-hadis yang bermunculan ya seputar Ramadan ini. Sopu semangat tinggi aya hadisna kumaha. Keur mah urang teh semangat, ternyata ada hadisnya, ya iya. Pasti akan mudah untuk dilakukan. Beda jeung keur malas, keur futur teh. Ada hadisnya tapi urangna futur, mungkin tidak akan semangat. Tapi kalau kita semangatnya tinggi, komo aya hadisna kan nambih-nambih deui semangatna. Ya, nah makanya harus selektif dalam membaca atau mengamalkan sesuatu, walaupun hadis tetapi banyak yang ternyata setelah dicek banyak bersebaran hadis-hadis yang dhaif, bahkan disinyalir sebagai hadis yang palsu. Nah, kalau anu nembe ya berkaitan dengan tidurnya orang yang saum adalah ibadah. Eta teh leres ya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Imannya. Kalau lengkap nama itu sepotong. Ya, lengkapnya begini. Naumus ini ibadatun wa sumtuhu tasbih wa du'a'uhu mustajab wa amaluhu muta'af. Tidurnya orang yang puasa adalah ibadah, diamnya adalah tasbih, doanya adalah doa yang mustajab, dan pahala amalannya pun dilipat gandakan.
Syu'abul Iman riwayat Al-Baihaqi, lengkap nama sapertos kitu. Sanes wae tidur, ternyata diamnya pun adalah tasbih. Nah, kalau yang dua memang benar, doa'uhu mustajab, itu mah Quran dalilnya. Ya, bahwa orang yang sahur doanya pasti mustajab, juga dalam hadis Nabi. Ya, kemudian juga amalnya dilipat gandakan, eta meleres sebagai ayat dasarnya, ayat hadis. Tak itu dua, tidurnya ibadah dan diamnya tasbih. Itu yang tidak ada riwayat lain yang menjelaskan gitu. Nah, ternyata dalam hadis ini ada dua orang rawi ya, yang dinyatakan lemah ya. Bahkan seorang rawinya disebutkan sebagai rawi yang suka memalsukan hadis. Berarti hadisnya palsu atau nabi hadisnya maudhu. Bahkan Syekh Al-Albani menyatakan dalam silsilah al-dhaifah bahwa hadis ini adalah hadis yang lemah atau hadis yang dhaif. Berarti tidak bisa dijadikan dasar, tidak bisa diamalkan gitu, karena status hadisnya lemah atau bahkan palsu ya, maudhu. Ikhwatu iman rahimakumullah. Nah, berkaitan dengan keutamaan bulan Ramadan ini ya, ini sekali lagi kita saling mengingatkan kembali dengan hadis-hadis Nabi ini. Mudah-mudahan ya semakin memberikan motivasi untuk kita mengisi saum kita ya, dengan ibadah-ibadah terbaik. Salah satu yang berkaitan dengan keutamaan bulan Ramadan ini pernah saya sampaikan, cuman terbatas waktu gitunya. Nah, sekarang saya cantumkan keterangan syarah hadisnya ya, tentang makna dari hadis ini. Hadis ini sangat populer ya, karena diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, bahkan dalam beberapa riwayat yang lain. Ibu getos apalin bapaknya karena seringkali tersampaikan. Nah, keutamaan bulan Ramadan yang pertama berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim ya, adalah Ramadan saatnya pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu. Saya mencantumkan satu riwayat dalam Sahih Muslim juz 3 halaman 121 nomor 2547 ya, dalam babu fadli syahri Ramadan. Ini kata Imam Muslim, babu fadli syahri Ramadan, bab keutamaan bulan Ramadan. Hadisnya An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa sufidati syayatin." Apabila Ramadan tiba, sanes Ramadan tiba, Ramadan tiba. Kalau dari hadis lain, sejak awal malam, awal lailatin min Ramadan. Kalau di hadis Tirmidzi, apabila Ramadan tiba, futihat abwabul jannah, pintu-pintu surga dibuka. Kami disebut abwab, ini jamak dari babun, bentuknya plural, berarti jamak, menunjukkan panto surga teh memang sanes hiji, tapi abwab banyak. Kalau di hadis Muslim sama yang tu abwab, ada 8 pintu. Mung tingkatan nama sanes 8 sebenarnya
Di hadis Bukhari Muslim ada 100 tingkatan. Nah, Nabi mengatakan bila Ramadan tiba, futihat abwabul jannah, pintu-pintu surga dibuka. Wa ghulqat abwabun nar, pintu-pintu neraka ditutup. Sama ya, abwab itu menunjukkan jamak, berarti ya pintunya tidak satu. Di hadis Tirmidzi disebutkan falam yuftah lahu babu, sehingga tidak ada satu pintu pun yang terbuka. Kalau yang tadi falam yughlaq minha babu, tidak ada satu pintu pun yang ditutup. Jadi kalau dibuka berarti tidak ada satu pintu pun yang ditutup. Kalau ditutup tidak ada satu pintu pun yang dibuka. Semua dibuka gitu. Semua ditutup. Wasufidati syayatin, dan setan-setan dibelenggu, diringkus, cekuran bahasa tadi apa bu? Dicangcang ya. Ini yang disebutkan dalam hadis Muslim. Nah, yang seringkali menjadi pertanyaan, apa makna dari hadis ini? Apakah yang disebut dengan pintu surga itu pintu surga yang hakiki, seperti pintu masjid ini dibuka sehingga kieu gitu, atau menunjukkan makna kiasan ya. Nah, ternyata dalam beberapa syarah hadis saya baca, memang para ulama pun berbeda pendapat. Jadi tidak semua menafsirkan, memberikan penjelasan secara majazi. Ada juga yang memberikan penjelasan secara hakiki, secara zahiriyah. Kalau terbukanya sehingga pantau orang dibuka ya. Jadi kan kita biasanya memahami ini makna majazi, betul, tapi ternyata ada juga yang berpendapat ya, bahwa yang dimaksud adalah makna hakiki zahiriyah yang nampak secara bahasa gitu. Cuman kebanyakan memang membawa maknanya kepada makna majazi gitu. Nah, yang pertama penjelasannya adalah Al-Muyassar fi Syarah Al-Masadi Sunnah Imam Syihabuddin. Beliau mengatakan, jadi apa yang ada dalam pikiran kita sama ya, seperti apa yang pernah disampaikan oleh para ulama. Kata beliau begini, wa iza zahabna fihi ila zahiri lam taqil minnatu mawqi'aha minal awal bal tahru anil faidah. Apabila kita membawanya kepada makna yang nampak zahiriyah, nampak letter tekstual, lafaz ya, tersirat ya, maka tidak ada kebaikan penyebutan tempat di awal, bahkan kosong dari faidah. Maksudnya apa? Jadi lamun hadis tadi dipahami secara zahiri, secara makna yang nampak, maka tidak ada faidah. Dan faidah itu manfaat disebutkan apa? Pintu surga dibuka. Kenapa? Li'anna insana madama fi hadhihi dar fa innahu ghairu muyassar li dukhuli ihdad darain. Karena sesungguhnya manusia selama masih tinggal di dunia, maka sesungguhnya ia tidak akan bisa memasuki salah satu dari kedua tempat itu. Ya, harus. Jeung Nabi teh Ramadan pintu surga dibuka, faidahna keur urang ayeuna naon? Manfaatnya apa? Bu, jeung Nabi saw Nabi pintu surga sekarang dibuka. Ibu pilih bandel lebet mangga. Coba sekarang pintu surga semuanya dibuka dan dalapan teh dibuka lebar. Ya, mangga pilih bandel lebet ayeuna terus apa? Tuh ngadong sadari. Aku hayang asup surga urang teh. Ieu pantona keur dibuka. Ya. Dangan ulama ngumpul Pak. So, ada tidak yang mengatakan hadis hiji we menyebutkeun
apa setelah Ramadan? Sawal. Pintu surga ditutup lagi, ayat hadisna. Teu aya. Atawa di bulan lain pintu neraka dibuka, teu aya. Tah ayeuna nuju dibuka, mangga pilih balik ayeuna. Tuh ngadon sadeui. Nah, makanya mungkin sama kita dengan Imam Syihabuddin, naon faidahna? Da urang lagi aya keneh di dieu moal lebet ayeuna. Cek lagi teh kita jaa Ramadan putihat abwaabul jannah. Cek urang kumaha ku bade dibuka mangga, ditutup deui mangga, da abdi mah di dieu keneh gitu. Jadi apa manfaat atau faidah? Malah kalau dalam hadis lain kan kata Nabi kata sahabat yubashiru ashabahu. Nabi itu suka memberikan tafsir teh kabar gembira apa akan tibanya Ramadan. Yang dalam hadis Nabi mengatakan sama seperti ini, dibuka pintu surga dan seterusnya. Nabi sahabat mengatakan itu kabar gembira. Cikgu keluar kabar gembira sanes. Betul itu kabar gembira, dibuka pintu surga. Jangankan kita yang sekarang masih hidup, Pak. Ya. Mereka pun yang sudah mendahului kita, ya. Sahabat kita, keluarga kita, tetangga kita, guru-guru kita, malah dimimiti Nabi Adam saja yang sudah ribuan tahun meninggal, ayat untuk selebat ke surga. Bu, dah Pak. Kenapa? Karena semua yang sudah meninggal baru sampai di barzah atau alam kubur. Tacanya seseorang tentang itu taca. Ya. Jadi semuanya masih ada di barzah. Di barzah di titik pemisah antara dunia dengan akhirat. Natosan keneh urang Pak araya keneh hariu keneh gitu. Nanti kan terjadi kiamat kubro, kehancuran ya alam semesta, lalu kemudian semua binasa, kakek baru ada tiupan sangkakala, dibangkitkan semua, baru kemudian mulailah perjalanan akhirat. Ya. Jadi tokoro orang yang sudah mendahului kita pun terhayat ya, yang sudah ke sana, karena semuanya masih ada di barzah. Nah maka ya kata Imam Syihabuddin ya, selama manusia masih tinggal di dunia apa faidahnya? Fa'ayu faidatin sifati abwabil jannati wa iblaqi abwabin nar. Maka apakah faidah dibuka pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka? Ya. Nah ini juga apa yang sama seperti apa yang kita tanyakan. Saya cari beberapa penjelasannya, sanes logika gitu ya, dalam beberapa syarah hadis. Salah satunya dalam kitab Minhajul Muslim, Syarah Sahih Muslim. Qala Iyadun Al-Qadiyyah berkata, yahtamilu annahu ala zahirihi wa haqiqatihi. Nah ini Al-Qadiyyah berkata, hadis itu diarahkan kepada makna sesuai dengan zahir dan hakikatnya. Ai zahir hakikat teh secara letterleuk cek urang dibuka pintunya sarua ieu siga urang panto dibuka secara tekstual. Lalu maksudnya bagaimana? Wa anna zalika kullahu alaman lil malaikati liduhuli syahri wa ta'zimi hurmatihi waliman isyayatin min azal mu'minin. Dan bahwa hal itu seluruhnya menjadi petunjuk bagi para malaikat untuk memasuki bulan Ramadan dan mengagungkan kehormatannya, serta terhalangnya setan untuk menyakiti orang-orang mukmin. Jadi kalau dibawa kepada makna hakiki zahiri, kata Al-Qadiyyah, dibuka pintu surga menunjukkan hurmatihi, keagungan Ramadan, ta'zimi hurmatihi, mengagungkan kehormatan
kehormatannya, dan juga sebagai petunjuk bahwa setan akan terhalang menggoda orang-orang yang beriman. Pan imalu ibunya Paku, sama seperti apa yang tadi sabdakan. Idza ja'a apa? Yubashiru ashabahu qad ja'akum syahrun azim, itu kata Nabi. Bahkan ditambahan syahrun mubarakun, bulan yang agung, bulan yang penuh dengan berkah. Nah, karena Ramadan itu bulan yang agung, bulan yang penuh berkah, maka pintu surga dibuka gitu. Jadi sesungguhnya gitu, selaras nama kalau dimaknai dengan zahiri pun tidak ada kaitan dengan kita. Dibuka teh menghormati Ramadan gitu. Ini kata Al-Qadiyah. Kalau dibawa kepada makna hakiki, ya apa? Lidukhuli syahri wa ta'zimi hurmatihi. Semata-mata menghormati Ramadan. Nah, dauna dia disebut syahrul azimun, syahrul mubarakun. Ciri nate dibuka pintu surga. Jadi kalau dibawa kepada makna hakiki sama. Daya kaitan sarang kurang eta mah semata-mata keagungan Ramadan. Pan urang sepakat Ramadan di bulan yang agung sakumaha apa yang disampaikan Nabi, syahrul azimun syahrul mubarak. Gitu. Tapi ada tambahan Pak, wa yantamilu an yakuna isyaratan ila kasratis sawab wal afi. Ini makna majazinya tersuratnya. Dan bisa juga diarahkan sebagai isyarat akan banyaknya pahala. Jadi Ramadan teh kasratus sawab, musim pahala, cekurang. Musim apa? Beramal, ya. Wal afi, dan juga ampunan. Musim pahala dan musim ampunan. Yang tentu saja bagi orang yang beriman, inilah dua hal yang selalu menjadi tujuan, selalu menjadi harapan dalam hidup kita. Bukan dua ikan diantaranya, pahala dan ampunan. Ya, pahala dan ampunan, pahala dari amal kita lalu mendatangkan ampunannya. Nah, ini yang selalu kita dapatkan dalam hidup kita. Gitu. Nah, Ramadan adalah bulan di mana ampunan dan pahala itu terbuka sangat lebar. Kalau kita beramal berapa pahalanya? Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Kalau kita beramal kebaikan, satu pahala, satu kebaikan asyru. Sabaran asyru itu 10. Ya, kalau kita melakukan kebaikan satu, pahala terkecilnya dalam Quran kata Allah 10. Kelipatannya berapa? Saki mi'ati difit 700 kali lipat. Jadi minimalnya 10 tidak hiji tempat, maksimalnya 700 kali lipat. Eta nu biasa. Tetapi kalau di bulan Ramadan, ya, kata Allah sudah tidak ada kelipatan bagi orang yang melakukan ibadah yang sama tetapi dalam keadaan dia sedang puasa. Ayat puasa banyak sarua gitu. Ya. Dia membaca Quran, dia melakukan sedekah 10 sampai dengan 700 kali lipat. Tapi kalau dia sedang puasa, kata para ulama, ghairu ta'yin litik dari, tidak ada ukuran, tidak ada batasan. Ya, tidak ada kelipatannya. Nah, makanya di bulan inilah kasratus sawab, pahala itu berlimpah ruah. Nah, maka di hadis lain kata Nabi, ya ada orang kan yang menyeru, ya bagiyal khair akbil. Wahai mereka yang ingin meraup pahala sebanyak-banyaknya, akbil, lakukan segera. Bangunan teh hoyong, teh pahala teh hoyong, ganjaran tehnya ayunan, saat yang paling tepat untuk meraup pahala, mendulang pahala sebanyak-banyaknya. Mantap, jangan disalahkan kalau Ramadan mah masjid pasti penuh. Kok mimiti gitu.
mana di kota Bandung numpang gedeana pinuh sadayana oge. Mun siga di dieu we gitu. Ya. Di luhur pinuh, di luar pinuh gitu. Di lembut ngomong kenapa? Wajar. Karena Ramadan kasratus sawab, orang ingin meraih pahala sebanyak-banyaknya. Orang ingin mendekati kepada Allah gitu kan. Bulan mendekatkan diri kepada Allah tak perlu, maka wajar meningkat amalannya, meningkat ibadahnya. Ya. Walaupun kalau maaf ya Pak, emang ngerasa tuduh. Kalau kata sahabat saya Ustaz Imam Nuryanto, orang yang ibadah di bulan Ramadan teh aya tilu gitu. Ada pemain inti, ada pemain cadangan, ada penggembira, tapi kenuai. Ya, nu penting mah semuanya juga ingin mendekatkan diri kepada Allah, ingin meraih pahala sebanyak-banyaknya. Ya, ulah ieu macam kurang teh Ramadan we hukum tak ulah sakitu ge untung daripada Ramadan teu ngaji-ngaji kan teh. Ya. Ngaji teh Ramadan we hukumnya kenuai. Daripada teh Ramadan oge. Atau minimal 1 tahun sekali gitu. Ya. Salat tahajud dengan Ramadan ya umur tarawih nyakeun wae bebeurieun teu di luar Ramadan atau tarawih di masjid. Makanya tadi ada yang memang pemain inti mah rek Ramadan rek teu dia lakukan gitu. Tapi wajar Bu, karena memang inilah bulan kasratus sawab. Nah, ketika banyak dilakukan amal-amal kebaikan, sanes wae saum, bukan hanya tarawih tapi juga dengan tadarus Quran, dengan sedekah, dengan ibadah-ibadah yang lain, maka kemudian mendatangkan pahala. Dari datangnya pahala itu, dari mengerjakan perintah itu, maka kemudian turunlah maghfirah. Itu rumusnya. Tidak mungkin turun ampunan, turun maghfirah kalau kita tidak melakukan amal yang diperintahkan Allah. Ketika turun ampunan, maka berarti menunjukkan pintu surga itu terbuka lebar. Ya. Jadi inilah yang dimaksud dengan makna secara majazi. Wa anna syayatin yaqilu iwa'uhum fayasiruna kal musaffadi, dan bahwa di budaya gangguan setan-setan tersebut menjadi sedikit sehingga mereka seperti makhluk yang terbelenggu. Ya. Jadi setan itu diikat, dibelenggu, ya, dalam pengertian gerak untuk menggodanya, ruang untuk menggoda manusia, ya, menjadi sedikit, seolah-olah seperti dibelenggu. Maksudnya tidak sebebas ketika di luar Ramadan. Di bulan Ramadan bukan berarti prek, tapi geraknya terbatas dengan saum kita. Makanya kalau Ramadan apakah kemaksiatan berhenti semua? Total tidak. Ya, apakah keburukan berhenti? Tidak. Ya, artinya setan tidak berhenti total semuanya. Ramadan kabeh di barengkos gitu. Ramadan semua dibelenggu, tidak begitu maknanya. Ya. Ada yang Ramadan tetap berkeliaran, ada yang Ramadan tetap beroperasi menggoda sahat bagi mereka yang tidak bisa membelenggunya dengan saumnya. Ayaku Ramadan datang tapi hari-hari ayah. Ya, Ramadan yang di luar Ramadan hari-hari. Ya, biasa ngopi, ngarokok, bahkan di luar, di jalan asal apa ya tesieu jeung teu era digitunya. Bunuh puasa atau dengan orang yang saum bebas saja apa makan, minum atau hal-hal yang lain. Tak hari begitu, kumaha setannya dibelenggu, ya kunaon dibelenggunya. Tetap saja bagi mereka bebas untuk apa Bu? Menggoda, menyesatkan, menjerumuskan. Tapi bagi
pikiran. Ya, sajam atau setengah jam bisi nyerempet karena aib orang lain gitu. Ya. Walaupun kurang terbatal, tapi kan kata Imam Al-Ghazali, kalau kita saum jangan hanya saum mulut dan farji, saum perut dan farji, tapi saumkan juga lisan kita, pendengaran kita, penglihatan kita. Ya. Pokok saum tapi masih kene tuh ngomongkeun batur misalnya gibah dan sebagainya, teu ari batal mah. Gitu. Tapi dengan saum kan kita jangankan yang maksiat gitu kan, jangankan yang haram, hal-hal yang seperti ini pun dihindarkan. Maka menunjukkan tadi setan itu tidak sebebas menggoda orang yang tidak puasa. Ayo tidak puasa mah kok diajak ngobrol dah, eta mah tidak jadi topik pembicaraan. Ya. Gubernur kalau tidak puasa eta mah diajak ngomong, tidak dibicarakan, maka terserah gitu. Ya ini bagi mereka yang salah. Kemudian tambahan di bawah, qala qadiyu al-qadi berkata lagi, wa yahtamilu an yakuna fatu abwabil jannah ibaratan amma yaftahuhu Allah ta'ala li ibadihi minat ta'ati fi hadza syahri. Nah ini Pak. Dan bisa juga diarahkan bahwa yang dimaksud dibuka pintu surga adalah ungkapan dari apa yang dibukakan oleh Allah bagi hamba-hambanya berupa melakukan ketaatan di bulan ini allati la taqamu fi ghairihi umuman, yang tidak sama dengan bulan-bulan lainnya, seperti mampu melaksanakan puasa dan bangun malam untuk beribadah. Pada kebanyakan tidak biasa memang. Ramadan dipaksa gitu, dibiasakan untuk melaksanakan sahur. Nyepat orang gepak beberapa mungkin yang tadi itu ada yang terbiasa dengan yang sunnah, ada mungkin yang masih tidak. Tapi pada Ramadan masih semua puasa. Ini kata Al-Qadiyah umuman ya, kasiyah wal qiyam, termasuk juga dengan sholat tarawih. Nah dengan itu maka ya ini ungkapan ya terbukanya pintu surga itu. Wa fi'lil khairat wa intifaqan katsirin minal mukhalafati wa hadhihi asbabun lidukhulil jannah wa abwabun laha. Nah ini penjelasan. Maka mengerjakan aneka kebaikan dan mencegah diri dari kebanyakan perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Ya, dijaga kan Pak dengan apa dan segala macam yang merusak. Ini semua adalah sebab-sebab seseorang hamba masuk dan dibukanya pintu-pintu surga. Jadi bahasa gampang nama, dibuka pintu surga itu karena ada sebab-sebabnya. Ujung-ujung dibuka gitu. Sebabnya apa? Banyak melakukan ketaatan yang tidak biasa dilakukan di luar bulan Ramadan. Wa kadzalika taghliqu abwabin nar wa tasbihu syayatin ibaratun amma yakafuna anhu minal mukhalafat. Begitu juga yang dimaksud ditutupnya pintu-pintu neraka dan setan-setan dibelenggu adalah ungkapan pencegahan diri, tindakan preventif itu dari perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Tadi teh apa? Ujeng-ujeng nu haram, nu maksiat, anu makruh wae dikatukeun sieun teh saumurang teh rusak. Maka itu menunjukkan setan tidak bebas untuk menggoda. Kalau dalam hadis kursi kata Nabi, ya kata Allah, Nabi mengatakan, Allah mengatakan, semua hambaku itu awalnya ini khalaqtu ibadi hunafa, aku itu menciptakan manusia semuanya baik asal nama saroleh gitu. Pastalahu syaitanu an dinihim, kemudian datanglah setan menjerumuskan mereka, memalingkan mereka, menyimpangkan mereka dari agama mereka. Jadi saha anu mengkolkeun urang teh setan. Da asal nama sadayana ge balageur jelema. Lemah
tauhid, nah bermengkol paistalah hukum syaitan, karena setan yang menggoda membalikkan mereka. Tahku Ramadan geraknya menjadi tidak sebebas itu. Entage kalau nampu kalau salah kanggo anu salah nutup puasa untuk diajak umum, tidak usah jadi topik pembicaraan, tidak berlaku keutamaan hadis ini. Izin ayat wadinya teras dina kitab Majali Syahri Ramadan di Mas Husainin yang kontemporer yang tadi kelas apa yang kitab-kitab yang apa sudah lama itu kontemporernya. Kata beliau begini, wa innama tufatahu abwaabul jannah fi hadzal syahri li kasratil a'mali shalihat wa targhiban lil 'amilin samilahnya. Dibuka pintu surga di bulan Ramadan disebabkan banyaknya amal soleh, wa targhib dan motivasi bagi yang mengamalkannya gitu. Jadi naon dibuka pintu surga teh maksudna apa? Banyak amal soleh dan sebagai motivasi buru gitu. Sekarang ayeuna paboro-boro sabab pintu surga teh pahala sedang apa? Terbuka luas gitu. Jadi motivasi targhib dalam bahasa Arab untuk kita. Banyak teka kita teh gitu kan. Wa tughlaqu abwaabun nar liqillatil ma'asi min ahlil iman. Tertutup pintu neraka disebabkan sedikitnya kemaksiatan yang dilakukan oleh orang yang beriman. Wa tasbihu syayatin fatuqul fala yakhlusuna ila ma yakhlusuna ilaihi fi ghairi. Setan terbelenggu dan terikat sehingga mereka tidak dapat melepaskan diri sebagaimana mereka biasa lepas pada selain bulan Ramadan. Jadi rada hese gerakna setan teh dengan sahu kita, maka sahu kata Nabi apa junna perisai. Ya, dan ari kakeul mah aya wae Ramadan ge panya. Pokoknya bapak ya nu di jalan raya ngangge motor, mobil, naon bae da aya kakeul mah pasti. Hayang ngambek dan nafsu amarah mah tidak hilang dalam diri kita. Ngan sahu kurang ditahan gitu. Oh nya urang teh keur puasa. Nabi ka cek Nabi lamun aya jalma cek urang mengajak ribut ya ada bahasa urang. Kumaha? Ini sholimun, saya sedang sahur. Ya. Jadi artinya gerak langkah ruang setan untuk menggoda menjerumuskan menjadi tidak sebebas di luar bulan Ramadan. Tapi bukan berarti geges buka jadi menang. Cuma Ramadan lebih ditekankan, Bu, hari menggibah. Dilarang teh di subuh nanti ka maghrib hukul. Berarti kita sebagai menang. Terus nanti teh sarua teh bener. Ya, terus beres Ramadan ke sama tidak boleh ngan Ramadan mah bukan hanya tidak boleh. Gitu. Apa Bu? Bisa berusaha pahala puasa. Ya. Tahu uzur teh berkata dusta hari setelah buka benar. Teu sami itu tidak boleh ngan hari berpuasa mah bukan hanya tidak boleh tapi merusak pahala puasa. Sampai Nabi mengatakan Allah tidak butuh puasa kita kalau sedang sahur tapi masih melakukan tindakan zur dan pengamalannya. Berarti terus maghrib mah kenging tidak begitu. Anggar we dosa ngan meureut dengan rusak puasa dan puasa ge tos teu. Kemudian di bawah dalam Faidul Qadir pintu surga dibuka itu kiasan kinayah dari banyaknya ketaatan dan aneka ragam kebaikan. Ini adalah kata pinjaman turunnya rahmat dan luasnya ampunan atau maghfirah. Jadi kesimpulannya hadis ini bisa dimaknai zahiri, hakiki atau majazi. Namun memang kebanyakan para ulama lebih memaknai kepada makna majazi, kiasan atau kinayah. Yang saya fokus lagi anu halaman kedua manggalarnya di auskan. Ya, jadi bagaimana kita meraih ya, ampunan atau mengisi sahur kita dengan ibadah-ibadah maksimal ini sejalan dengan perintah Allah yang tadi saya bacakan ayat Ali Imran 133 kata Allah, bersegeralah kamu kepada ampunan
ampunan dulu Pak, baru kemudian surga. Kenapa? Karena ya pembersihan dari dosa atau tahliyah itu didahulukan daripada tahliyah. Karena orang tidak akan bisa masuk surga kecuali bersih dari dosa-dosa. Dan ampunan itu tidak akan turun kecuali, kata Ibnu Adil dalam kitabnya Al-Lubab, amalul ma'murah wa tarkul manhiyah, melakukan perintah menjauhi larangan. Apa dasarnya? Buktinya hadis ya, ketika Nabi mengatakan tentang saum dan sholat tarawih tidak akan turun ampunan. Jadi gimana? Bagaimanapun Nabi mengatakan Ramadan bulan ampunan, bulan magfirah, hari berpuasa mahmuan gitu. Bahkan tidak sekadar puasa, Nabi mengatakan saum yang dasarnya harus dua, satu iman, dua ihtisab. Ihtisab mengharapkan pahala dari Allah. Jika dilakukan, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, dosanya akan diampuni. Jadi kenapa didahulukan minta ampunan? Menunjukkan bukan hanya istighfar, tapi amal-amal yang kita lakukan turun kemudian ampunan. Ketika ampunan turun, maka berarti orang itu berhak untuk bisa masuk surga. Luyu sareng hadis tadi kenanya datang Ramadan terbuka pintu surga teh kunaon? Ku amal-amal yang dia lakukan, yang tentu bukan hanya saum Ramadannya, tapi dengan amalan-amalan yang lain. Kemudian bulan pahala tanpa batas, Nabi mengatakan ya semua dilipat gandakan kecuali saum, karena saum kata Allah untukku yang langsung diberikan pahala oleh Allah. Tapi kalau ibu-ibu biasanya bapak pada jarang gitu, tadi mana-mana nu tadarus teh ibu-ibu we unggul. Nah, untuk Ramadan adalah bulan tadarus Al-Qur'an. Ini hadis Bukhari ya. Kata Abu Hurairah, dulu Jibril ya mengajarkan Al-Qur'an kepada Nabi setiap tahun sekali. Tadarus mudarasa. Ayo mudarasa teh saling mengecek bacaan. Tiga ibu-ibu ngaca dan pesan teh tadarus mudarasa. Nah, kata Abu Hurairah, Jibril pun sama di bulan Ramadan datang kepada Nabi satu kali beres tadarus hatam. Pada tahun beliau akan diwafatkan, lalu Jibril mengajarkan Al-Quran kepada beliau sebanyak 2 kali. Jadi biasanya Ramadan sekali, entah menjelang Nabi diwafatkan, maka tadarusnya ditambah 2 kali. Pada Nabi itu sabar kali Ramadannya salapannya, karena Ramadan diperintahkan tahun kedua hijrah, Nabi meninggal tahun ke-11 hijrah. Jadi dari tahun kedua sampai tahun ke-10 berarti salah 4 kali Nabi bertemu dengan Ramadan. Nah, terakhir di tahun ke-10 kata Abu Hurairah Nabi 2 kali hatam dengan malaikat Jibril. Kenapa tidak dengan 11-nya? Karena 11 Hijriah Nabi sudah meninggal dunia di bulan Rabiul Awal. Jadi tak jatuhi ke Ramadan. Mari Pak Nabi ngantun ke syarat lahir sama 12 Rabiul Awal. Jadi hanya 9 kali Nabi bertemu dengan Ramadan. Begitupun Nabi i'tikaf ya. Nah, ketika di hari atau di tahun kewafatan beliau, kata Abu Hurairah Nabi sampai 20 hari beriktikafnya. Ya, hari berapa sunahna 10 dinten ya di Asyrul Awakhir. Yang terakhir adalah bulan pengendalian nafsu. Mengendalian apa? Bukan sekadar menahan lapar dahaga, tapi bagaimana kita menundukkan nafsu amarah. Dan pasti ayat di bulan Ramadan ke amarah tidak akan bisa dihilangkan, tapi dengan saum kita kemudian diredam, ditundukkan menuju nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang dalam ketaatan. Jika ini tidak tercapai, maka Allah tidak butuh saum kita. Jadi hikmah tujuan saum adalah bagaimana mengendalikan syahwat atau nafsu kita ya. Dari amarah ada tengah-tengahnya sedasana lawamah yang mencela temenang paneta teh haram, tidak boleh ada teh lawamah
sudah lama berubah menjadi mutmainnah, jiwa yang senantiasa mengajak dalam ketaatan kepada Allah. Nah, barangkali itulah iman rahimakumullah yang kita bisa kaji pada pagi hari ini, sekadar mengingatkan kembali beberapa dasar-dasar hadis-hadis atau keterangan-keterangan tentang keutamaan bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya senantiasa memberikan hidayah taufik kepada kita untuk senantiasa menikmati ya sajian atau limpahan pahala dan ampunan yang ada di bulan Ramadan ini dengan ibadah terbaik kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.